Buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di pelajaran bahasa Arab Arabiah Baina Daik. Masih bersama saya Hisdian Mutakin. Kali ini kita masuk ke wahdah khomisah, pelajaran kelima tentang al-madaris wal ma'ahid al-islamiyah. Madaris jamak dari madrasah, artinya sekolah. Wal ma'ahid islamiyah jamak dari ma'had, artinya pondok-pondok Islam. Ma'had bisa juga artinya sekolah juga ya. Ma'had sama madrasah mirip-mirip. Ma qablal qiraah, sebelum membaca. Fakir fil ijabah an hazil asilah. Pikirkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini qabla qiraatil qit'ah, sebelum membaca potongan artikel. Aina kana yata'allamu talamis wa tulab fil madhi. Di manakah dulu para pelajar belajar di masa lalu? Aina yata'allamu tulab al-an, di mana para pelajar sekarang belajar? Man kana yudarrisu talamis wa tulab fil madhi. Siapakah yang dulu mengajarkan para pelajar? Ya, talamis dan tulab sama-sama artinya mirip ya. Talamis jamak dari tilmis, artinya pelajar. Talib jamaknya tulab, artinya pelajar juga. Fil madhi, di masa lalu. Mal amakin allati yata'allamu fihal muslimun fil madhi. Apakah tempat-tempat yang di sana orang-orang muslim belajar di masa lalu? Nah, ini gambarnya adalah Masjid Al-Azhar. Ya, ini tempat kita kuliah dulu di Mesir ya. Saya dulu Fakultas Bahasa Arab, jurusan sejarah di Mesir. Al-Madaris wal Ma'ahid al-Ilmiyah. Mohon maaf ini ada kesalahan teknis. Oke. Lam yakun al-masjid fil madhi makana sholatin fahasab. Di masa lalu masjid itu bukan hanya tempat sholat. Balkana madrasatan yata'allamu fihal muslimun. Oke, mohon maaf tadi ada kesalahan. Saya lanjutkan dulu ya. Lam yakunil masjidu fil madhi makana sholatin fahasab. Dahulu masjid itu bukan hanya tempat sholat saja. Balkana madrasatan yata'allamu fihal muslimun, tetapi itu adalah sekolah yang di sana orang muslim membaca. Wal kitabah wal Qur'an, belajar membaca, belajar nulis dan belajar Al-Qur'an. Wa ulumus syariah wal lughah, dan juga di sana mereka belajar ilmu-ilmu syariat dan bahasa. Wal ulum al-mukhtalifah, dan ilmu-ilmu yang beragam. Summa uqimal kutab bi janibil masjid, kemudian didirikan al-kutab di samping masjid. Kutab ini institusi kayak TPA gitu ya kalau di Indonesia, atau taman-taman bermain sambil belajar Quran buat orang Arab disebut kutab. Wa khusisu li ta'limil qiraah wal kitabati wal Quran. Kutab ini dikhususkan untuk mengajarkan qiraah, membaca, wal kitabah dan menulis, wal Quran dan Al-Quran, wa syai'in min ulumil arabiyyah, dan sedikit dari ilmu-ilmu bahasa Arab. Kanal kutab yushbihul madrasah al-ibtidaiyah. Dulu kutab itu mirip dengan sekolah SD fi asrina al-hadir, di masa kita sekarang. Wa kana minal kasra bihaisu kana hunaka nahwu salasumi'ah kutab fi al-Madinah. Nah, dan dulu banyak sekali di mana ada sekitar 300 kutab di satu kota. Wa kanal kutab al-wahid yadum ahyanan, dan dulu satu kutab itu bisa menampung terkadang ahyanan mi'at, beratus-ratus, au alaf minatulab, atau ribuan siswa. Banyak sekali ya. Summa qamatil madrasah, kemudian berdirilah madrasah bijanibil kutab wal masjid, di samping kutab dan masjid. Wa kanat dirasatu fiha tushbihu dirasa as-sanawiyah, dan pelajaran di situ mirip dengan pelajaran di sanawiyah wal aliyah. Sanawiyah ini tingkatan SMA kalau di sana ya. Wal aliyah itu tingkatan universitas. Fi asrina al-hadir. Di masa kita sekarang. Wa kana ta'lim fiha majjanan, dan di saat itu pengajaran itu di sana gratis. Walam yakunit ta'lim fiha khasan bi taifatin minan nas. Dan saat itu pengajaran di sana tidak khusus untuk sekelompok orang saja. Balkana yajlisu fil madaris,
tetapi yang duduk di sana Ibnu al-Fakir, anak orang miskin, bijanibi Ibnil Ghani, di samping anak yang kaya. Wabnu tajir, dan juga anak pedagang, bijanibi Ibnis Sani' wal Muzari', di samping anak dari pengrajin dan juga petani. Wa kanat dirasa fiha kismain, dan pengajaran di sana dua kelompok. Kisman dakhilian, kelompok dalam, lil ghuraba awlazina la tusaiduhum ahwaluhum al-maddiyah, untuk orang-orang asing yang tidak bisa apa istilahnya, yang miskin banget itu ya, yang tidak punya materi, kondisi materinya tidak cukup bagus. Ala an ya'ishu ala nafaqati abaihim. Ya, itu adalah orang-orang yang mereka itu hidupnya nggak sama orang tua ya, karena mereka ini merantau, maka mereka tidak bisa dibantu oleh apa, kehidupannya tidak ada bapak ibunya ya, maka mereka tinggalnya di dalam. Wa qisman kharijian, atau yang di luar, liman yurid ayarji'a fil masa ila bait ahli, yang mereka pulang ke rumahnya, ke keluarganya setiap sore. Wa kana ta'am yuqaddamu majanan litalib fil qismid dakhili, dan makanan saat itu disajikan secara gratis bagi siswa yang ada di bagian dalam. Wa fihi ya'budullaha, di sana mereka beribadah, wa yutali' wa yanam, dan membaca dan tidur. Wa bizalik kanat kullu madrasatin tahtawi ala masjid, karena itu setiap madrasah itu ada masjidnya. Wa qa'at lidirasah, dan juga aula untuk belajar. Wa ghurafin linaumit tulab, dan juga kamar-kamar untuk tidur siswa. Wa maktabah, dan juga perpustakaan. Wa matbakh, dan juga dapur. Wa hammam, dan juga kamar mandi. Ya, ini kayak pesantren ya kalau di Indonesia. Wa kanat ba'dul madaris, dan sebagian sekolah tahtawi fauqa zalik, mencakup juga lebih dari itu, ala mala'ib riyadhiyah, ke lapangan-lapangan olahraga al-badaniyah, untuk fisik, fil hawa at-talq, di dalam udara yang segar. Wa min amsilati zalika al-Jami' al-Azhar, dan diantaranya adalah Jami' al-Azhar, Masjid al-Azhar, wa huwa masjidun tuqamu fihi halaqatid dirasah, dan itu adalah masjid yang didirikan di sana lingkaran-lingkaran belajar, tuhitu bihi min jihatihi al-muta'addidah, yang dikelilingi dari berbagai sisinya yang bermacam-macam, ghurafun, kamar-kamar, lisakani tulab, untuk tempat tinggal para siswa. Tusamma, disebut dengan al-arwiqah, al-arwiqah ini jamak dari ruwaqun. Yaskunuha tulab kulli baladin bijanibil wahid, di sana tinggal para pelajar dari setiap negeri di samping yang lain. Wa hunaka ruwaqun lisyamiyin, di sana ada ruwaq khusus ya, tempat belajar untuk orang-orang Syam. Syam itu wilayah Palestina, Syria, sebagian Irak, Lebanon, Yordania ya. Wa ruwaqun lil Atrak, dan juga ruwaq untuk orang-orang Turki. Wa ruwaqun li as-Sudaniyin, ya, ruwaq untuk orang-orang Sudan dan sebagainya. Wala yazalu tulabul Azhar hatta al-yaum, dan masih pelajar-pelajar Al-Azhar sampai hari ini yakhuzuna rawatib syahriyah ma'a dirasatihim al-majaniyah. Mereka mengambil gaji bulanan, ya, uang jajan bulanan, ma'a dirasatihim al-majaniyah, sambil menikmati pendidikan yang gratis, min ribhi al-awqaf, dari keuntungan dana wakaf, allati uqifat ala tulabil ilmi bil Azhar, yang diwakafkan bagi para pelajar ilmu-ilmu keislaman di Al-Azhar. Ya, termasuk saya alhamdulillah merasakan juga ya, bisa kuliah gratis di sana dengan biaya dari wakaf Al-Azhar. Kana ru'asaul madaris, dan di sana para kepala-kepala madrasah, min khiratil ulama, dari ulama-ulama terbaik, wa aksaruhum syuhratan, dan orang-orang yang paling terkenal. Walam yakun al-mudarrisun fi sadril Islam yakhuzun ajran ala amalihim, dan saat itu para guru di masa awal Islam tidak mengambil gaji dari pekerjaan mereka. Wa ba'da an ittasa'at al-hadarah, dan setelah peradaban Islam meluas, wa bunya al-madaris, dan dibangun sekolah-sekolah, wa uqifal al-awqaf, dan diwakafkan baginya harta-harta wakaf, ju'ila lil mudarrisin fiha rawatib syahriyah, maka dijadikan bagi para guru, para pengajar, para dosen rawatib syahriyah, gaji-gaji bulanan.
takhtalif kasratun wa qillatan bihasabil bilad wal madaris wal awqaf. Yang berbeda berdasarkan besar kecilnya, berdasarkan negerinya dan juga sekolah-sekolah dan wakaf-wakafnya. Walakinnaha ala kulli hal kanat kafiyah, tetapi secara umum dia cukup. Liya'ishal mudarris hayatan thayyibah, agar sang guru bisa hidup dengan kehidupan yang baik. Walam yakun yajlis litadris illa man syahida lahu asyuyukh bil kafa'ah. Dan tidak ada yang duduk sebagai guru kecuali yang disaksikan oleh para syuyukh, para syekh dianggap sebagai memiliki kompetensi kafa'ah. Waqad kana nizam fi asr Islam al-awwal, dulu peraturannya di masa awal Islam, ayasmaha syekh litilmis bil infisal an halaqatihi. Seorang syekh mengizinkan kepada muridnya untuk berpisah dari lingkarannya, wa insya'i halaqatin khassah, dan menciptakan lingkaran pelajaran yang baru. Ini dulu bentuknya lingkaran gitu ya, belajarnya di dalam lingkaran, tidak di dalam kelas-kelas khusus atau di kursi. Au ayyahad bi ri'asati halqati ilaihi ba'da wafatih. Atau seorang syekh itu nanti mengizinkan salah satu siswa terbaiknya untuk menggantikan dia memimpin setelah syekhnya itu mati atau meninggal atau wafat. Wa kanat al-madaris, dan saat itu madrasah-madrasah itu anwa'an, berbagai macam jenisnya. Faminha, diantaranya madaris li tadrisil Quran, ada madrasah untuk mengajar Al-Quran, wa tafsirih, dan tafsirnya, wa hifzih, dan juga menghafalnya, wa qiraatih, dan membacanya. Wa minha madaris al-hadis, ada juga madrasah-madrasah untuk hadis khusus, yang khusus. Wa minha hiya aksaruha, dan ada juga yang paling banyak madaris lil fiqh, sekolah-sekolah fikih. Wa qad kana likulli mazhab fikhi madaris, dan dahulu setiap mazhab fikih memiliki sekolah-sekolah sendiri khusus. Wa minha madaris lil tib, ada juga sekolah untuk kedokteran. Wa minha madaris lil aitam, ada juga sekolah-sekolah untuk anak yatim. Wa yazkur an-Nu'aimi fi kitabih, dan an-Nu'aimi dalam kitabnya Ad-Daris fi Tarikhil Madaris, ya, pelajar di sejarah madrasah. Wa huwa min ulama'il qarnil 'ashir, dan dia adalah salah satu ulama di abad ke-10 Hijriah. Asma madaris Dimashq, dia menyebutkan nama-nama madrasah yang ada di Damaskus. Wa fiha wahdaha sab'u madaris al-Qur'anil Karim, di situ saja ada 7 sekolah Quran. Walil hadis 16 madrasah, untuk hadis ada 16 madrasah. Walil Quran wal hadis ma'an salasu madaris, untuk Quran dan hadis dua-duanya sama-sama ada 3 sekolah. Walil fiqh asy-Syafi'i salas wasitun madrasah, untuk fikih Syafi'i ada 63 madrasah. Walil fiqh al-Hanafi ithnatan wa khamsun madrasah, untuk fikih Hanafi ada 52 madrasah. Walil fiqh al-Maliki 4 madaris, dan untuk fikih Maliki 4 madrasah. Wal fiqh al-Hambali 11 madrasah, dan untuk fikih Hambali ada 11 madrasah. Hadza ghairu madaris at-tib wa ghairihi min al-ulum, dan ini belum termasuk sekolah dokter dan sekolah-sekolah yang lainnya. Masya Allah, memang dunia Islam, umat Islam sangat rajin sekali belajar ya, menimba ilmu di madrasah-madrasah sejak ratusan tahun yang lalu. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe bagi yang belum, dan sebarkan kepada teman-teman Anda yang Anda sayangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.